Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, marilah pada malam hari ini kita memperbanyak di dalam mensyukuri apa yang telah Allah anugerahkan dalam diri kita. Nikmat rahmat yang dikaruniakan oleh Allah dalam diri kita tidak pernah berkurang atau bahkan mungkin terputus. Allah selalu dan selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karenanya nikmat yang begitu banyak, marilah kita selalu bersyukur dan terus bersyukur atas pemberiannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan, ajaban li amril mu'minina, inna amrahu kullahu khairun lah, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara wa laisa illa lil mu'minin. Sungguh sangat mengagumkan urusan dalam diri setiap orang yang beriman. Semua urusannya baik bagi dirinya. Bila dia mendapatkan kebahagiaan, maka ia bersyukur. Ketika dia mendapatkan kesempitan, dia bersabar. Dan tidak ada pada orang lain perkara ini atau sifat ini kecuali hanya pada orang-orang yang beriman semata. Jamaah yang dirahmati Allah, sabar dan syukur merupakan dua sifat, dua karakter yang mesti menempel dan melekat dalam diri setiap orang yang beriman. Bersabar terhadap semua yang tidak menyenangkan dan bersyukur terhadap semua yang menyenangkan. Hari ini kita berada dalam satu bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan sebagai bulan untuk latihan bersabar bagi kita, tapi justru bulan Ramadan merupakan bulan untuk mengimplementasikan, mewujudkan dan merealisasikan seberapa besar kesabaran dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di siang hari, menahan haus dan lapar, menahan segala hal yang dapat membatalkan siam. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Dan ini kalau tidak dilatih sebelum datangnya bulan Ramadan, maka akan terasa sangat berat sekali. Maka sebetulnya latihan bukan di bulan Ramadan, latihan kita ada di luar bulan Ramadan. Kalau para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga mereka begitu banyak di dalam memanjatkan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan begitu sampai pada bulan Ramadan, mereka akan penuh dengan kesabaran di dalam menjalankan segala aktivitas amal ibadah yang begitu besar karunia dan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mensyukuri karena pertemuannya dengan bulan Ramadan, sehingga tidak sedikit pun waktu yang disia-siakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bersabar ya, dalam menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, selain siam di siang hari, kemudian malam melakukan qiyam ya, melakukan salat
terutama adalah salat sunnah, diantaranya adalah salat tarawih yang kita lakukan seperti malam hari ini. Kita begitu bersabar, kaum muslimin begitu bersabar di dalam menjalankan salat tarawih, meskipun kalau dilihat lebih jauh lagi apa yang kita lakukan dalam tarawih masih sangat jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam mengerjakan tarawih begitu santainya. Beliau tidak memaksakan kepada umatnya untuk mengerjakan tarawih, apalagi mengerjakan tarawih dengan tergesa-gesa. Beliau kerjakan kadang di sepertiga malam full, kadang di separuh malam sampai akhir malam. Bahkan pernah beliau lakukan mulai dari awal malam hingga akhir malam selesai. Dan itu pun hanya 11 rakaat. Berarti begitu santainya beliau dalam mengerjakan qiyam pada waktu itu, ya. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan, apabila salah satu di antara kalian mengerjakan sholat kemudian ngantuk, jangan paksakan, jangan teruskan ngantuk kemudian melanjutkan sholatnya. Tidurlah sejenak sampai ngantuknya hilang. Begitu ngantuknya hilang, lanjutkan sholatnya. Maka kalau kita tarawih ngantuk, apa yang harus kita lakukan? Silakan tidur di pojokan, ya. Jadi boleh tidur kalau kita ngantuk, nah, tapi nanti kita akan ketinggalan sholatnya bersama imam, ya. Karena fadilah sholat bersama imam dari awal sampai akhir adalah dicatat seperti telah melakukan sholat semalam suntuk, atau pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Itu kalau sholat bersama imam dari awal sampai akhir. Maka jangan pernah kita sia-siakan, betul-betul kita persiapkan kesabaran kita di dalam mengikuti sholat bersama imam, baik yang panjang ataupun yang pendek, agar kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai rasa syukur kita dalam menjalankan semua aktivitas ibadah kita, kita lakukan dengan begitu gembira, begitu bahagia, sehingga begitu sabar dan syukur menyatu dalam diri kita. Yang muncul adalah ikhlas. Ikhlas di dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, rukun dari sabar dan syukur juga harus menyertai. Kalau kita mengaku sabar, maka hati kita harus betul-betul ikhlas, ya, tidak menyalahkan Allah, tidak mengumpat, tidak mencela lisan kita, tidak meratap, dan anggota badan kita tentunya menahan diri dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga rasa syukur. Bukan hanya sekedar lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi hati kita sebelum lisan mengucapkan alhamdulillah, hati kita harus penuh dengan keyakinan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebuah kebaikan, sesuatu yang harus disyukuri. Lisan kita perbanyak dalam mengucapkan, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disempurnakan dengan anggota badan, bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu hanya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita mendapatkan nikmat lalu kita pergunakan untuk bermaksiat, berarti kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Hanya ketika kita menggunakan nikmat itu untuk beribadah dan beribadah, itulah wujud rasa syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga hingga akhir Ramadan nanti kesabaran dan kesyukuran senantiasa Allah berikan dalam diri kita, hingga kita berakhir dalam bulan Ramadan dengan la'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.